hari itu, pagi yang sunyi di rumah Sari telah berlalu. Matahari mulai meninggi, menembus jendela kecil dapur dengan sinar hangat yang lembut. Udara terasa sedikit panas, berbeda dengan kesejukan pagi yang dibawa hujan kemarin. Sari duduk di kursi kayu, menatap sisa nasi yang sudah ia siapkan untuk Rudy. Hatinya terasa berat. Meskipun pagi tadi ia sudah menyalurkan rasa cintanya dengan memberikan suaminya sepiring nasi terakhir. Sari tahu, hari ini tidak akan mudah. Rutinitas rumah tangga menunggu, pekerjaan kecil yang tak pernah habis, dan perasaan cemas yang selalu menghantui hatinya setiap kali Rudy pergi bekerja. Ia mulai membersihkan dapur, menaruh piring kotor di wastafel, dan menyeka meja dengan kain lap yang sudah agak lusuh, tapi selalu ia jaga kebersihannya. Setiap gerakan terasa lambat, namun penuh kesadaran. Sari terbiasa melakukan hal-hal ini tanpa mengeluh, meskipun kadang rasa lelah menggunung di pundaknya. Mata Sari sempat menatap kompor yang kecil, tempat ia memasak setiap hari. Panci-panci yang tersusun rapi bumbu bambu yang ia siapkan. Semua menjadi saksi perjuangan seorang istri yang rela menahan lapar demi memastikan suaminya bisa makan dengan layak. Di ruang tamu, Rudy sedang bersiap untuk pergi ke toko kecilnya. Ia mengenakan kemeja lusuh yang sudah ia pakai beberapa hari, celana yang sedikit kusut, dan sepatu yang warnanya mulai memudar karena hujan dan debu jalanan. Rudy menatap Sari sejenak, matanya penuh rasa bersalah, tetapi juga tak tega untuk mengungkapkannya. Ia tahu, istrinya selalu mengutamakan dirinya, selalu memastikan ia kenyang dulu, sementara Sari sendiri sering menahan lapar. Perasaan ini membuat Rudy semakin ingin bekerja keras, meskipun tubuhnya sudah lelah. Ia ingin membalas cinta Sari, walaupun ia sadar caranya masih terbatas. Sari menyiapkan sedikit lauk untuk makan siang. Hanya beberapa sayuran yang tersisa di kulkas, ditambah telur yang bisa dimasak menjadi tumisan sederhana. Ia menatap bahan-bahan itu dengan mata cemas, sambil membayangkan apakah cukup untuk mereka berdua malam nanti. Besok harus beli beras lagi. Jangan sampai Mas Rudy kehabisan, gumamnya pelan sambil menaruh tumisan sayur di panci. Ia menunduk, merapikan bumbu-bumbu, memastikan semuanya siap ketika Rudy pulang. Di luar, suara kendaraan mulai ramai, anak-anak berangkat sekolah, dan tetangga mulai beraktivitas. Suasana ini mengingatkan Sari pada kehidupan mereka yang sederhana. Tidak ada kemewahan, tidak ada bantuan orang lain, hanya kerja keras dan doa yang selalu ia panjatkan setiap hari. Sari menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya. Ia tahu, meskipun lelah, semua perjuangan ini akan membuahkan kebahagiaan, bahkan dalam bentuk paling sederhana. Tiba-tiba, telepon berdering. Sari menatap layar, itu bukan nomor yang dikenalnya. Ia mengangkatnya perlahan. Halo, suaranya lembut tapi sedikit tegang. Bu Sari, ini tetangga sebelah. Anakmu tadi pagi ada teman yang cerita kalau Mas Rudy terlihat sangat lelah di toko kemarin malam. Katanya beliau pulang larut sekali. Suara di telepon terdengar khawatir. Sari menelan ludah. Rasanya campur aduk antara lega karena Rudy baik-baik saja dan cemas karena ia tahu pekerjaan suaminya begitu berat. Terima kasih sudah memberitahu. Saya akan pastikan beliau makan dengan baik saat pulang, jawab Sari pelan. Setelah menutup telepon, Sari menatap meja dapur dengan ekspresi sendu. Hari ini akan menjadi hari yang panjang, pikirnya. Beberapa jam kemudian, suara pintu depan terdengar. Rudy baru saja pulang dari toko. Matanya terlihat lelah, wajahnya kusut, dan bajunya basah karena hujan yang baru reda. Ia masuk ke dapur dan melihat Sari tengah menyiapkan piring untuk makan malam. Ia tersenyum lemah, tetapi matanya tetap menyiratkan rasa lelah yang mendalam. Kenapa kelihatan capek banget, Bu? Udah makan? Tanya Rudy sambil meletakkan tasnya di pojok dapur. Sari menoleh, tersenyum tipis. Udah Mas, tenang aja, jawabnya. Ada nada hangat dalam suaranya, tetapi juga sedikit kelelahan yang tak bisa ia sembunyikan. Rudy mengangguk, mengambil piring dan duduk di kursi kayu yang sama seperti pagi tadi. Suasana hening sejenak, hanya terdengar suara sendok yang diketuk ke piring. Sari menatap piring yang dipegang Rudy. Hatinya terasa campur aduk. Senang karena Rudy bisa makan, sedih karena ia masih menahan lapar. Ia berjalan perlahan ke dapur, membuka kulkas kecil mereka, dan menyiapkan lauk sederhana. Hanya beberapa sayuran dan telur yang bisa dijadikan menu hari ini. Ia menumis dengan hati-hati, mencoba membuat semuanya terasa sedikit lebih nikmat, meski bahan terbatas. Setiap gerakan terasa lambat, tapi penuh kesadaran. Sari menaruh piring di meja, memastikan Rudy bisa makan dengan tenang. Rudy menyantap makanannya dengan perlahan. Sesekali, ia menatap Sari, menyadari bahwa istrinya tampak letih. Matanya sayu,
tapi senyumnya tetap hangat. Rudy merasa bersalah. Ia ingin menolong Sari, ingin meringankan beban istrinya, tapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Perasaan itu membuat Rudy diam, hanya menatap istrinya sambil menyendok makanan. Sari duduk di kursi, menatap panci yang hampir kosong. Ia menahan lapar, tetapi hatinya damai. Ia tahu, meskipun sederhana, Rudy sudah mendapatkan makanan yang cukup hari ini. Sepiring nasi yang ia berikan pagi tadi, tambahan lauk sederhana untuk makan malam, semuanya adalah bentuk cinta yang dayam-dayam ia persembahkan. Ia tersenyum tipis, menatap piring yang ada di depan Rudy, dan menarik napas dalam-dalam. Setelah makan, Rudy berdiri dan mulai membereskan meja. Sari ikut membantunya, meski tubuhnya terasa letih. Mereka bekerja sama dengan ritme pelan, tetapi penuh perhatian. Ada rasa hangat yang mengalir di antara mereka meskipun kata-kata tidak banyak terucap. Kadang, cinta memang muncul dalam diam, dalam kerja sama sederhana, dalam saling perhatian, tanpa perlu bicara banyak. Beberapa menit kemudian, Rudy duduk kembali di kursi, menatap istrinya. Ia tahu, Sari sudah menahan lapar sejak pagi, dan ia merasa bersalah karena tidak bisa menolongnya lebih banyak. Sari, besok aku akan pastikan kita beli beras lebih banyak. Aku nggak mau kamu lapar lagi, ucapnya pelan, penuh perhatian. Sari tersenyum, sedikit tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Aku baik-baik saja, Mas. Yang penting Mas Rudy kenyang dulu, jawabnya lembut. Suasana di dapur terasa hangat, meskipun sederhana. Lampu yang menggantung di atas meja memantulkan cahaya lembut di wajah mereka, menciptakan bayangan hangat yang menyelimuti kedua sosok itu. Sari menatap Rudy sejenak, matanya berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Ia merasa lega, meskipun lelah. Ia tahu, perjuangan mereka tidak akan mudah, tetapi cinta yang mereka miliki membuat semuanya terasa ringan. Hari itu berlalu dengan rutinitas sederhana. Sari mencuci piring, menyapu lantai, dan menata dapur. Rudy mengecek toko kecilnya, memastikan semua barang tertata rapi. Setiap gerakan mereka sederhana, tetapi penuh makna. Kadang, kebahagiaan muncul dari hal-hal paling kecil, dari sepiring nasi yang cukup, dari senyum hangat di pagi hari, dari perhatian yang tulus, tanpa perlu ucapan. Sari duduk sebentar di kursi dekat jendela, memandang keluar. Matahari mulai tinggi, menyinari halaman kecil rumah mereka. Suara burung berkicau pelan, angin menyejukkan udara. Sari menarik napas panjang, merasakan sedikit ketenangan di tengah hari yang berat ini. Ia tahu, besok akan ada tantangan baru. Mungkin lebih banyak pekerjaan rumah, mungkin lebih sedikit waktu untuk istirahat, mungkin rasa lapar yang kembali menghantui. Tapi ia juga tahu, selama mereka bersama, semua hal itu bisa dihadapi. Dan di hati Sari, ada satu keyakinan yang tak tergoyahkan. Cinta sejati tidak selalu tentang kata-kata atau hadiah besar. Kadang, cinta hanya terlihat dalam bentuk paling sederhana, sepiring nasi terakhir untuk suami yang disiapkan dengan hati tulus, senyum hangat di pagi yang hening, dan perhatian kecil yang muncul di setiap langkah kehidupan sehari-hari. Hari itu berakhir dengan hening yang hangat. Sari duduk di kursi kayu, menatap piring kosong yang telah dibersihkan. Ia menutup mata sejenak, membiarkan rasa lelah dan damai bercampur menjadi satu. Di luar, langit mulai memerah, menandakan matahari akan tenggelam sebentar lagi. Sari tersenyum tipis, tahu bahwa esok akan datang dengan tantangan baru, tapi juga dengan kesempatan untuk mencintai dan dicintai lagi. Sepiring nasi terakhir yang ia berikan pagi tadi tetap terasa hangat, bukan karena panasnya, tetapi karena cinta yang terkandung di dalamnya. Bagaimana kelanjutan cerita ini? Simak di bab 3, Malam yang Hening.